Sekarang AI itu udah merajalela. Bahkan banyak yang udah menggunakan AI untuk ngebantu pekerjaan mereka. Tapi ngelihat perkembangan AI saat ini, gue cuma pengen bilang, jangan terlalu bergantung dengan AI. Kenapa seperti itu? Langsung aja kita bahas di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast. Kali ini gue pengen ngebahas lagi tentang AI, dimana biasanya gue itu cukup positif dengan AI, tapi gue pengen membahas sesuatu yang sedikit berlawanan kali ini. Dan pure ini adalah opini gue juga terkait AI, karena gue melihat perkembangan AI belakangan ini yang cukup pesat, dibarengi juga perubahan behavior orang-orang yang menggunakan AI tersebut. AI sendiri adalah salah satu inovasi terbaik yang ada di dunia saat ini, dan tentunya ini adalah perkembangan teknologi yang mengarah ke hal yang positif. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana penggunaannya, bagaimana kebiasaan yang terbentuk dari teknologi baru ini, itu udah hal yang berbeda. Karena mau bagaimanapun, AI itu adalah sebuah teknologi. Teknologi itu adalah sebuah benda. Benda ini digunakan untuk memenuhi keinginan penggunanya. Kalau penggunanya itu berniat baik, tentunya teknologi tersebut akan digunakan untuk hal yang baik. Tapi kalau digunakan untuk hal yang buruk, ya tentunya akan berdampak yang buruk juga. Tapi yang pengen gue bahas di episode kali ini adalah tentang kemungkinan terjadi ketergantungan yang terlalu terhadap AI. Kenapa gue bilangnya ketergantungan yang terlalu? Karena kalau dibilang ketergantungan, saat ini aja manusia udah tergantung dengan teknologi. Kalau manusia udah tergantung dengan teknologi, pertanyaannya adalah ketika teknologi itu mati atau tidak bisa digunakan dalam suatu waktu tertentu, apakah manusia masih bisa menjalankan aktivitasnya? Kalau sekarang hal itu terjadi, mungkin manusia masih bisa melakukan aktivitasnya, cuma mengalami kesulitan aja. Nah, begitu juga dengan AI dan juga potensi ketergantungannya. Ada beberapa poin yang pengen gue highlight di sini. Apabila manusia itu sudah ketergantungan yang terlalu terhadap AI, itu dampaknya akan seperti apa? Tentunya yang pertama itu adalah ada kemungkinan manusia itu menjadi tidak kritis dan juga menjadi kurang kreatif. Karena semuanya itu sudah disediakan oleh AI. Dari contoh nyatanya itu di ChatGPT, kita itu masih berkontribusi ya memasukkan kata kunci untuk mencari datanya. Tetapi setelah data itu ditampilkan, pertanyaannya adalah apakah kalian langsung menggunakan data tersebut? Soalnya udah kejadian di beberapa kasus di sekolahan lagi, di mana siswa-siswa itu ketika mengerjakan tugasnya, mereka menggunakan ChatGPT dan ketahuan. Artinya ketika mereka itu menggunakan ChatGPT dan datanya itu keluar, mereka mentah-mentah menggunakan data tersebut di copy paste aja. Seharusnya data yang ditampilkan oleh AI itu sebelum kita gunakan ke dalam laporan kita atau mungkin ke dalam tugas kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Jadi nggak boleh tuh digunakan mentah-mentah. Karena kita itu harus mengetahui dulu nih, si AI ini mendapatkan data ini dari mana? Dari mana sumbernya? Terus kenapa AI itu memilih sumber tersebut sebagai referensi dia mengolah data? Terus kita pun harus memvalidasi lagi apakah data yang diberikan oleh AI ini valid dan cocok untuk digunakan di dalam tugas atau laporan kita. Nah, disinilah kita itu harus kritis sebagai manusia. Dan takutnya kalau sudah tergantung banget dengan penggunaan AI, sisi kritis manusia itu semakin lama semakin berkurang. Belum lagi ya kalau kita itu melakukan aktivitas atau pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal yang kreatif. Bayangin dari satu kata kunci yang sama kita cuma dikasih referensi yang mirip-mirip dalam setiap pencarian. Itu kan melimitasi ide yang bakal muncul. Kalau idenya itu dibatasi, potensi kreativitas manusia pun jadinya ikut berkurang. Terlebih kalau kita itu mentah-mentah ngikutin ide yang ditampilin dari si AI ini. Gue kasih bayangan aja deh. Misalnya kalian itu konten kreator dikumpulin di dalam satu ruangan isinya 30 orang konten kreator. Disuruh bikin konten dari satu tema atau satu kata kunci yang sama. Lalu kalian cari idenya dari ChatGPT. Bayangin hasil yang ditampilin itu mirip-mirip. Apalagi kalau yang di-generate itu juga udah termasuk skripnya. Bayangin 30 orang ngebaca skrip yang sama. Mungkin pembedanya itu adalah dari sisi muka dan juga karakteristik pembawaan si konten kreatornya aja. Tapi secara isi sama semua. Dan hal ini akan menjadi masalah juga kalau seandainya pekerjaan yang kalian tekuni itu butuh banyak perspektif. Tidak boleh dari satu referensi aja. Menurut gua, ada beberapa pekerjaan atau aktivitas yang tidak boleh menggunakan AI sebagai acuan utama. Cuma boleh sebagai pendukung aja. Contohnya seperti dokter. Yang boleh diagnosa pasien itu ya dokter, nggak boleh AI.
Tapi ketika dokter atau pasiennya itu menginput gejala-gejala yang dirasakan, si AI itu boleh membantu dokter dengan memberikan beberapa list penyakit yang memiliki gejala-gejala tersebut. Dengan list-list penyakit yang diberikan oleh AI tersebut, dokterlah yang memutuskan langkah selanjutnya untuk mendiagnosa si pasien itu seperti apa. Dan penggunaan teknologi untuk hal ini itu pun kategorinya udah ada. Kalau orang IT itu nyebutnya expert system atau sistem ahli. Nah, kasus-kasus seperti ini atau pekerjaan seperti ini yang menurut gua itu nggak boleh referensinya cuma satu. Ya lu bayangin aja, lu lagi sakit, gejala lu demam, tapi sumber referensinya itu cuma satu, di mana menyatakan lu itu penyakitnya A, tanpa melakukan diagnosa lebih lanjut. Kan jadi kacau kan? Kalau si satu referensi ini benar, ya lu jatuhnya hoki. Kalau ternyata referensi itu salah, nyawa lo taruhannya. Jadi ya jangan terlalu bergantung terhadap AI lah. Terlebih untuk hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan juga. Lalu alasan ketiga atau poin ketiga yang pengen gue highlight adalah teknologi AI sekarang itu bisa dibilang masih jauh dari kata sempurna dan juga belum ada regulasinya. Ini yang sebenarnya lagi diperdebatkan oleh ahli IT di seluruh dunia yang fokusnya itu ke AI. Dan bisa dibilang ini perdebatan yang udah ada dari jauh-jauh hari sih, bahkan sebelum AI booming seperti sekarang. Kira-kira AI itu harus dibuat seperti apa? Apa yang boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh? Itu belum ada yang berani menetapkannya. Kemungkinan besar kenapa belum ditetapkan karena zaman dulu itu AI itu belum ada bentuk yang nyatanya, belum kelihatan potensi besarnya itu seperti apa. Sedangkan sekarang udah kelihatan nih potensinya dan dampak-dampaknya. Makanya menurut gue sekarang itu AI udah perlu ada regulasinya. Cuma memang pertanyaannya siapa nih yang mendefinisikannya? Apakah dari lembaga-lembaga pembuat AI yang udah ada saat ini atau perlu buat asosiasi AI seluruh dunia? Siapa yang berhak menjawab? Jawabannya nggak ada. Kita tunggu aja tuh siapa yang benar-benar inisiatornya. Semoga dengan adanya regulasi terhadap AI ini nantinya juga bisa membantu agar manusia itu tidak terlalu bergantung terhadap AI. Setidaknya untuk saat inilah, saat-saat dekat. Karena menurut gue dengan AI yang sekarang belum sempurna itu, tapi udah ketergantungan, takutnya hasil outputnya itu juga tidak akurat dan tentunya dampak ke depannya itu juga kurang bagus kan. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast kali ini. Sebenarnya secara personal gue itu masih optimis dan juga masih berpandangan positif terhadap perkembangan AI. Cuma memang udah mulai nih ada oknum-oknum yang memanfaatkan AI ini untuk keuntungan pribadi tapi merugikan orang lain juga. Dan juga ada anak-anak muda yang menggunakan AI ini tapi penggunaannya itu kurang tepat dan takutnya ini bisa menjadi kebiasaan yang buruk bagi mereka di masa depan nanti. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang menggunakan AI, bijaklah menggunakan AI, jangan terlalu bergantung terhadap AI demi kualitas hidup dan juga masa depan yang lebih baik nantinya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.